jumpa lagi dalam Dia Online Santo Yohanes Pemandi Surabaya. Nah, adik-adik, kakak berharap pada Dia Online ini kalian dalam keadaan yang sehat. Adik-adik tahu nggak sekarang kita sudah memasuki bulan apa? Iya, benar. Sekarang kita telah memasuki bulan Maria. Kita sebagai umat Katolik mendevosikan bulan ini untuk menghormati Bunda kita Tuhan Yesus Kristus, yaitu Bunda Maria. Nah, yuk kita bersama-sama memulai Dia Online pada hari ini dengan memuji Tuhan bersama teman-teman kalian. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku bersyukur atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Sebelum memulai Biak Online hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Ya Tuhan yang Maha Baik, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami dalam Biak Online hari ini. Sekarang kami akan memulai Biak Online hari ini. Semoga Biak Online ini berjalan dengan lancar. Amin. Santo Yohanes Pemandi, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 26-30. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet anakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil," kata Maria. "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Tuhan. Adik-adik,
setelah kita mendengarkan Injil Lukas, maka Kak Ira akan mengajak adik-adik untuk lebih mengenal siapakah Bunda Maria itu. Bulan Mei merupakan bulan Maria. Banyak umat Katolik berdevosi untuk memberikan penghormatan dan berdoa melalui perantaraan Bunda Maria. Bunda Maria dipilih Allah untuk melahirkan Yesus bagi seluruh umat manusia. Maria menjadi ibu yang mengandung, melahirkan, dan membesarkan Yesus, Putra Allah yang turun ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Jadi, dari pihaknya, satu kesatuan dengan Yesus Putra Allah, Bunda Maria melahirkan Yesus bagi seluruh umat manusia. Dia adalah Bunda Allah Putra, penyelamat manusia, dan Bunda bagi umat manusia dalam kesatuannya dengan Yesus. Persatuan Bunda Maria dengan Yesus menjadikan Bunda Maria sangat pantas dihormati dan disyukuri kehadirannya di dunia sebagai anugerah Bapa untuk kita semua umat manusia. Pada saat menerima kabar dari malaikat Gabriel, hati Maria mengalami pergulatan dalam memberikan keputusan. Bunda Maria terkejut dan bertanya dalam hati, apa arti salam yang disampaikan oleh malaikat? Malaikat itu berkata agar Maria tidak takut, sebab ia beroleh kasih karunia di hadapan Allah dan akan mengandung serta melahirkan seorang anak laki-laki yang hendak dia namai Yesus. Malaikat kembali menguatkan Maria bahwa Roh Kudus akan turun atasnya dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi dia. Hati Maria sudah selalu terbuka dan taat pada Allah. Allah tentu tahu sikap hati Maria seluruhnya. Karena itu, Maria langsung mendapat salam sukacita, gembira, penuh sorak-sorai dari malaikat Gabriel. Sebutan yang dikaruniai dan disukai Tuhan serta penuh rahmat. Anugerah penyertaan dan berkat Allah di antara para wanita. Dan anugerah kasih karunia, rahmat, serta kerahiman dan kuasa di dekat dan di dalam hadirat Allah. Maria menyatakan ketaatan serta total penuh hormat dengan mengatakan, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Dengan demikian, Maria menerima Yesus dalam hidupnya, meskipun belum memiliki gambaran yang jelas bagaimana menjalani apa yang terjadi ke depannya. Namun Maria percaya dan taat kepada rencana Allah dengan sikap dan jawaban ya. Keputusan Maria adalah keputusan masa depan seluruh hidupnya. Kesediaan menerima jalan hidup dari Allah dengan mengatakan, "Terjadilah padaku menurut perkataanmu." Nah, sebagai anak-anak Allah dan murid, kita bersama Bunda Maria diajak untuk memutuskan percaya akan Kristus. Kita diajak terbuka, siap sedia, dan taat menjawab panggilan Tuhan atas hidup kita. Mengenal Yesus berarti mengikuti dan menjadi murid Yesus. Bunda Maria adalah orang pertama yang mengenal Yesus, yaitu dengan mengandung Yesus. Ia terlebih dahulu mengikuti Yesus, sekaligus sebagai ibu Yesus yang setia. Sebagai murid Yesus, mari kita juga belajar dari Bunda Maria tentang ketaatan dan setia mengenal Yesus sebagai
guru dan Tuhan. Nah, adik-adik, apa yang sudah Kak Ira ajak pada adik-adik? Kak Ira lebih mengajak adik lebih meningkatkan ketaatan kepada Tuhan melalui perantaraan Bunda Maria dengan satu, meningkatkan doa rosario dalam keluarga, karena sekarang kan pandemi, nggak boleh kemana-mana, jadi sama keluarga dulu. Yang kedua, senantiasa bertekun dalam doa, ya, jangan lupa bahwa Tuhan ada selalu di belakang kita. Baik adik-adik, terima kasih atas perhatiannya. Sekarang mari kita ikuti aktivitas yang akan dibawakan oleh kakak selanjutnya. Terima kasih. Halo adik-adik, selamat sore. Ketemu lagi dengan Kak Ica di sini. Apa kabar kalian semua? Nah, hari ini Kak Ica datang untuk membimbing kalian membuat kreativitas. Nah, kreativitas apa yang akan kita buat hari ini? Nah, kreativitas yang mau kita buat hari ini itu terkait dengan bulan Maria. Nah, karena itu yuk kita membuat sama-sama. Ini adalah bahan-bahannya. Nah, kalian bisa catat, kemudian kalian persiapkan terlebih dahulu, ya. Nah, adik-adik, pertama yang perlu kalian siapkan adalah kertas buffalo. Di sini Kak Ica memakai kertas buffalo berwarna biru, ya, karena Kak Ica ada warnanya biru, ya. Kalau kalian di rumah ada warna merah, warna kuning, itu terserah kalian. Boleh pakai apa aja, ya, pakai warna apa aja. Nah, setelah itu kalian lipat menjadi dua seperti ini, ya. Ini Kak Ica lipat menjadi dua, tepat di tengah, ya. Setelah itu Kak Ica mau tempelkan tangan Kak Ica di sudut yang Kak Ica yang dilipat ini Kak Ica cetak tangannya Kak Ica, ya. Nah, cetaknya seperti ini, ya. Telapak tangan kalian ini sampai keluar garis seperti ini. Kemudian ini Kak Ica tinggal cetak supaya ketika nanti dipotong, ya, supaya nanti ketika dipotong tidak terputus gitu, ya, kertas buffalonya. Nah, oke, sekarang Kak Ica mau cetak terlebih dahulu tangan Kak Ica. Setelah itu Kak Ica akan kembali lagi. Nah, setelah kalian sudah mencetak tangan kalian, tangan Kak Ica besar, ya. Nah, setelah itu kalian potong, ya. Nah, seperti ini. Nah, ketika kalian sudah potong, karena kalian tadi nyetaknya di sudut yang sebelah sini, bukan di sudut yang terbuka, ya. Ingat jangan terbalik, ya, jangan cetak yang di sebelah sini. Kalau di sebelah sini nanti akan putus, ya. Karena itu kalian harus cetaknya pada lipatan, ya, bukan pada pinggiran gitu, ya. Nah, setelah itu ini kalian sudah jadi. Sekarang kita mau ambil kertas lipat berwarna merah ukuran 8 x 14, ya. Ini Kak Ica mau gambar motif hati gitu, ya. Kak Ica mau gambarkan motif love gitu, ya. Nah, oke, seperti ini, ya. Oke, nah, setelah gambarkan motif hati seperti ini Kak Ica mau kasih lebih seperti ini dulu, supaya nanti ada bagian untuk kita memotong. Karena nanti bentuk hati ini tuh akan pop up, ya, akan timbul begitu, ya, ketika tangannya dibuka, ininya akan timbul. Nah, ini Kak Ica mulai potong, ya. Ini seperti ini, ya. Kemudian ini Kak Ica tinggal sesuaikan aja. Motongnya mulai dari luar bentuk hati ini, ya. Lalu Kak Ica potong seperti ini. Oke. Nah, setelah itu ini kan ada garis seperti ini. Nah, ini tinggal kalian lipat, ya, tinggal kalian lipat saja mulai dari ujung sini ke ujung sini, ya. Oke. Nah, seperti ini, ya. Setelah itu ini kalian lipat keluar seperti ini. Lalu kalian ambil
kalian ambil kertas yang tadi, ya, kertas yang bentuk tangan tadi. Nah, ini kalian tepatkan pada tengah seperti ini, ya, pada tengah seperti ini, ya, sudah tepat pada tengah. Nah, setelah itu, kalau ini pastikan bahwa ukuran hati bentuk love-nya kalian itu tidak lebih besar daripada cetakan tangan kalian, ya. Jadi kalau misalnya tangan kalian kecil, ya bisa meminta kepada orang tua kalian untuk mencetakkan tangan mereka, begitu. Nah, kemudian sebelum kalian tempel ini pada kertas yang berbentuk warna berbentuk love ini, kalian bisa tuliskan terjadilah kepadaku menurut perkataanmu. Nah, ini kalian bisa tuliskan menggunakan spidol, ya, karena kalau menggunakan bolpen tidak terlalu terlihat, karena itu bisa menggunakan spidol. Spidolnya boleh warna apa saja, yang penting kelihatan. Boleh spidol warna biru atau spidol warna hitam, gitu ya, yang ada di rumah. Nah, setelah itu ini kalian ulangi lagi cara yang ini. Nah, kemudian ini, ya, karena sudah ini pas di tengah seperti ini kalian dorong ke dalam seperti ini. Nah, pastikan bahwa kertas ini tuh tetap berada di tengah. Nah, setelah memastikan kertas ini berada di tengah, ini kalian bisa berikan lem. Kak Ica akan kembali setelah Kak Ica beri lem, ya. Oke, nah Kak Ica sudah kembali memberikan lem, ya, di bagian yang sini. Ini Kak Ica sudah beri lem. Kemudian, nah, ini Kak Ica tempel seperti ini, ya. Oke. Nah, sekarang coba dilihat. Oke, nah, kalau ditutup, ya. Yap. Kalau dibuka seperti ini akan muncul terjadilah padaku menurut perkataanmu. Kemudian kalau ditutup, nah, seperti ini. Jadi ketika kalian membuka tangan, artinya kalian menerima, begitu ya. Menerima bahwa terjadilah kepadaku Tuhan menurut dengan perkataanmu. Ini adalah perkataan Maria, begitu ya, yang cukup terkenal. Itu, ya, selamat mencoba. Kalian juga bisa hias menggunakan manik-manik seperti ini, ataupun dengan pita, atau dengan hiasan-hiasan yang ada di rumah, begitu ya. Nah, adik-adik, seperti renungan yang telah kalian dengarkan hari ini tadi, bagaimana Bunda Maria yang selalu taat pada kehendak Allah. Kita pun sebagai anak-anak Allah diminta untuk dapat meneladani Bunda Maria. Kita bisa meminta pertolongan Bunda Maria untuk mendoakan kita agar dapat meneladaninya dengan mendaraskan doa 3 kali Salam Maria. Siapa yang masih ingat doa Salam Maria? Kalau adik-adik lupa, yuk bersama-sama kita akan mendaraskan doa 3 kali Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Nah, adik-adik, ingat ya, kita
untuk selalu mendaraskan doa 3 kali Salam Maria agar kita dapat meneladani Bunda kita Yesus Kristus. Marilah anak-anak, kita sekarang mau tutup via online ini dengan berdoa. Mari kita siapkan hati. Kita mau berbicara dan berbincang-bincang secara pribadi dengan Tuhan. Kita tutup mata. Mari kita buat tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, saat ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu. Kami sudah selesai untuk mengikuti via online hari ini, Tuhan. Tuhan, biarlah pesan yang diberikan oleh kakak-kakak kami dapat mempelajari dengan baik. Kami juga jadi lebih mencintai Bunda Maria, Bundamu yang terkasih, Tuhan. Tuhan Yesus, ajar kami, Tuhan, untuk dapat memasrahkan diri kami pada seluruh kehendak-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa yang kurang sempurna ini Tuhan, kami mau satukan dengan doa yang Kau ajarkan. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santo Andreas, doakanlah kami. Santo Yohanes Pemandi, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, kalian tadi sudah bersama-sama mengikuti via online kan? Nah, kakak berharap dengan mengikuti via online ini, kalian semakin dekat dan mencintai Tuhan kita Yesus Kristus beserta bundanya. Dan jangan lupa untuk mengirimkan foto kreativitas kalian yang telah diajarkan Kak Ica tadi itu loh, kepada kakak-kakak pembina kalian agar di-upload di via online berikutnya. Serta jangan lupa lagi satu lagi, yaitu selalu mengikuti via online Yohanes Pemandi Surabaya. Baik adik-adik, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bersama Bunda Maria mengenal Yesus Sang Raja. Dialah Guru dan Tuhan bagi kita semua. Datang malaikat Gabriel membawa kabar gembira, Engkau akan melahirkan Yesus Putra Allah. Maria pun menjawab, Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku
menurut kata